Bagaimana mawas beserta seluruh rombongan. DPD Kabupaten Tanawas beserta anggota, tokoh masyarakat seperti Pantai Kabupaten Tanawas, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang tidak dapat Allah wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama janji kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan beras yang pantas kami aturkan kepada-Mu ya Allah, selain puji dan syukur kami kepada-Mu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menghadiri dan mengikuti acara musyawarah rencana pembangunan dan kedepannya daerah Kabupaten Tanawas tahun 2025-2045 ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa, berikanlah kepada kami petunjuk-Mu yang nyata, kebajaman mata hati, kesabaran yang membaca, rendahnya hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi dan berkarya, sehingga masing-masing kami dapat menguatkan perang dengan benar menuju arah yang benar. Ya Allah, ya Qawi ya Matin, dengan mengharapkan ridha dan kasih-Mu, kami memohon berikanlah kemudahan dan pelajaran acara ini sehingga dapat selesai sesuai dengan rencana, agar kami dapat memberi manfaat dan sarana penunjang dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tanawas yang kami cintai. Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, para pemimpin kami dan para guru kami, atas segala kesalahan dan kehilapan kami. Ya Allah, dengan segala kerendahan dan setulus harapan, kami memohon Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bapak Trianta Haryo Koin Hidayat Jawan SMPC. Silakan.
beberapa yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Lawas, Ibu Retno Hadianingsih SH PDI, yang kami hormati Bapak Asisten, para staf ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Ibu Bapak Camat yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati Ibu Ketua dan Wanita Kabupaten Padang Lawas, yang kami hormati Bapak Ibu para pimpinan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Padang Lawas, yang kami hormati Bapak Ketua UI Kabupaten Padang Lawas, yang kami hormati para narasumber yang hadir, yang kami hormati kelompok penyandang disabilitas, lansia dan forum anak Kabupaten Padang Lawas, dan yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara musibah FPDPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2045 ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saatnya saat istirahat tadi dan kelak. Hadirin sekalian yang kami hormati, perkenankan kami selaku Ketua Panitia melaporkan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan FPDPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2045 sebagai berikut. Adapun dasar pelaksanaan musembang FPDPD ini yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Hadirin sekalian yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa tahapan penyusunan dokumen FPDPD tahun 2024-2045 ini dimulai pada tahun 2023 dengan tahapan penyusunan rancangan awal FPDPD tahun 2025-2045. Pada bulan Februari tahun 2024 kita telah melaksanakan konsultasi publik di minggu ketiga pada bulan Februari. Kemudian pada minggu ketiga di bulan Maret kita telah melakukan konsultasi rancangan awal ke Gubernur Sumatera Utara, serta hari ini kita akan melakukan musrembang FPDPD tahun 2025-2045. Kedudukan musrembang FPDPD tahun 2025-2045 sangat strategis, karena pada saat musrembang ini kita mencermati bersama atas dokumen FPDPD untuk pengajaman, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok FPDPD. FPDPD merupakan penjabaran daripada visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RT/RW Kabupaten Padang Lawas, sehingga RPJMD merupakan perwujudan keinginan dan cita-cita masyarakat untuk kemajuan daerah. Adapun keluaran dari penyelenggaraan musrembang ini adalah ditandatanganinya berita acara kesepakatan hasil musrembang RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2045. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya, juga atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu
sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikian dilaporkan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Pejabat Bupati Padang Lawas untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara resmi musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2045. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Forkopimda yang telah hadir dan para kepala OPD maupun yang mewakili para masyarakat, ya, perwakilan dari komunitas swasta, perguruan tinggi dan masyarakat lainnya. Pertama-tama izinkan saya membacakan arahan dan kebijakan Pejabat Gubernur Sumatera Utara untuk acara musyawarah RPJPD tahun 2025 Kabupaten Padang Lawas, Kamis 25 April 2024. Yang sama-sama kita ketahui, Bapak Ibu, Musrembang RPJPD ini dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan asas perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dengan pendekatan perencanaan yang bersifat partisipatif atau bottom-up. Kemudian pelaksanaan musrembang ini dilaksanakan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tentunya terhadap visi-visi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan 20 tahun Kabupaten Padang Lawas. Dalam rangka mendukung terwujudnya pencapaian visi RPJPN Indonesia Emas, yaitu negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, maka Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelarasan terhadap visi-misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045 dengan menetapkan visi Sumatera Utara unggul, maju, dan berkelanjutan. Bapak Ibu, ada 5 sasaran utama visi RPJPD 2025-2045 Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang berkurang. Yang ketiga, peran dan posisi di tingkat nasional dan global yang meningkat. Keempat, daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Dan yang kelima adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Kemudian lebih lanjut lagi adalah visi RPJPD 2025-2045. Yang pertama, mewujudkan apa yang dinamakan transformasi sosial. Bagaimana kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan. Yang kedua, mewujudkan transformasi ekonomi. Bagaimana kita menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik yang primer. Yang keempat,
mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro. Yang kelima, mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Yang keenam, mewujudkan pembangunan wilayahan yang merata dan adil. Yang ketujuh, mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan. Pembangunan yang kita laksanakan harus dapat dirasakan oleh generasi yang akan. Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian tentunya dalam skema RPJPD. Yang pertama, partisipasi publik, di mana daerah harus lebih banyak melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJPD. Yang kedua, RPJPD kabupaten kota harus memperhatikan dan menyelaraskan terhadap 5 sasaran visi, kemudian 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan sebagaimana yang termuat dalam rancangan akhir RPJP nasional tahun 2025 melalui sistem informasi pemerintah daerah atau SPD. Ketiga, pendanaan pembangunan. Seperti yang kita pahami bersama, tentunya APBD jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka peluang dalam mendapatkan pendanaan dari luar APBD dalam membangun daerah. Jadi bagaimana menciptakan inovasi pembiayaan, blended finance, atau apapun itu namanya. Yang keempat, sinkronisasi dan konsistensi. Bagaimana nanti RPJPD ini ketika diimplementasikan dalam perencanaan jangka menengah harus menjaga marwahnya. Seluruh calon kepala daerah harus menginduk kepada RPJPD ini dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat ke depan. Kelima, konvergensi pembangunan, yaitu memastikan atau menjaga momentum pusat daerah dalam mewujudkan Indonesia maju. Keenam, sinergi antar pemerintahan, baik itu RPJPN, RPJPD provinsi maupun RPJPD provinsi dengan RPJPD kabupaten kota harus selaras sehingga dapat diukur secara sistematis pencapaian tahap-tahap pembangunannya. Yang ketujuh adalah strategi base. Jadi bagaimana kita menyusun RPJPD, kita harus dapat memastikan bagaimana kita mencapai visi 2045 nanti Indonesia Emas. Dan yang terakhir ke-8, memperhatikan hasil RPJPD Kabupaten Padang Lawas pada periode tahun sebelumnya untuk melihat capaian pembangunan pada periode dokumen rencana di masa yang akan datang. Mana yang telah tercapai dan mana yang belum tercapai. Penyusunan dokumen RPJPD ini sangat penting, ya, tentunya, dan banyak tantangan di dalamnya. Bagaimana pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam perumusan permasalahan isu
dan visi daerahnya. Langkah berikutnya dalam penyusunan RPJP ini tentunya ada kesepakatan dengan pihak legislatif dalam hal ini DPR. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa RPJP ini akan berbentuk peraturan daerah. Oleh karena itu harus ada komunikasi yang baik, komunikasi politik yang baik dari pemerintah kepada legislatif terkait bagaimana RPJP ini akan menentukan masa depan daerah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi RPJP ini akan menjadi pedoman bagi calon-calon pemimpin kepala daerah ketika menentukan visi dan misi dalam pilkada serentak nanti. Kita harapkan RPJP Kabupaten Kota telah dapat ditetapkan pada bulan Agustus 2021 sehingga dapat digunakan menjadi pedoman calon-calon pemimpin kepala daerah nantinya dalam merumuskan visinya. Terakhir saya sampaikan bahwa pelaksanaan musrembang RPJP harus benar membahas substansi perencanaan jangka panjang 20 tahun sehingga perencanaan sampai dengan tahun 2045 dapat tersusun dengan baik dan tentunya tepat sasaran. Terwujudnya Sumatera Utara unggul, maju dan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri, tetapi diperlukan kerjasama, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat, dan kemitraan strategis lainnya. Akhir kata, saya akhiri arahan sambutan ini. Selamat musrembang agar dapat menghasilkan pembangunan berkualitas untuk menghadirkan kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hormati Forum Komunikasi Bidang Daerah atau BIDA. Ada di sini wakil Kapolres dan wakil Kajari dan Tamu yang kita muliakan Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas, wakil Kadespak, dan tentunya yang hadir melalui Gubernur Provinsi Sumatera Utara Pak Iksan, dan juga kami Pak Kepala BPKI, Kabupaten Padang Lawas, dengan Ketua Dinda Nasution, yang terhormat Ketua Penggerak PKK Kabupaten Padang Lawas, serta jajaran dan para kepala OPD, asisten, kepala dinas, ada juga sama tiga orang mewakili camat yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Pergincang naik. Saya mungkin ini ada di bawah daripada ini ada kita ada sedikit untuk intensif pembahasan. 5 ke bawah, tapi harus ada di 5 ke atas di Sumatera Barat. Ini tadi sudah menjadi rumah sakit nasional memiliki top 5 jumlah lulusan ternama, dan terakhir adalah MCP, Monitoring
koordinasi terkait adalah tapi ini MCQ itu adalah sebuah angka atau indikator yang menunjukkan kebersihan birokrasi di satu kabupaten. Kemarin peringkat adalah 18, peringkat ke-18 dari 30 persis tengah dulu. Masih di bawah standar minimum 75 dan 72 Sabtu libur. itu targetnya harus masuk 80. Kalau saya boleh langsung di belakang. Makasih Pak sudah hadir. Mudah-mudahan Pak kalau yang sekitar 80 nanti Bapak bisa gulirkan kredit-kredit yang tentunya produktif kepada usaha yang ada di Tanggal Sensor Pertayaan karena marketnya ada. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pemantik diskusi dan bisa nanti untuk mentransformasi anggaran yang ada di masing-masing OPD. Kan kalau betul ini pada saat OPD mulai hari ini dan depan bisa mulai konstitusi belanjanya untuk bisa bermanfaat bagi warga dan masyarakat. Demikian arahan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya mengawali dengan sebuah ilustrasi yang di ruangan ini ada yang sudah punya penantu atau yang sudah punya banyak belum ada ini saya tanya ke Bapak, kira-kira kalau ada kita sudah mantu, kira-kira satu bulan itu kebutuhan rumah tangga itu berapa sekarang di Padang Lawas? 5 juta satu bulan bisa keluar cukup 10 juta 10 juta. Kita punya menantu kebutuhan keluarga 10 juta sebulan, tapi kita punya menantu, punya anak sudah 17 tahun nikah, sudah berkeluarga, punya anak belum punya cucu lah kalau 17 tahun, tapi penghasilannya itu kalau dari 10 juta sebulan ini cuma 500.000 satu bulan. Ini kira-kira mau terus jadi menantu atau gimana? Atau apa dipecat aja udah, bukan aja. Hah? Karena musim juga tiap bulan subsidi 9,5 juta. Kira-kira begitu. Gimana Pak? Apa tidak kira-kira sebagai orang tua? Punya anak yang sudah berkeluarga dan nikah 17 tahun, kebutuhan 10 juta, tapi penghasilannya cuma 500.000. PKS itu 800.000 ya sekarang sebulan. Ini 500.000. Kalau saya nggak sampai 17 tahun, udah saya suruh buat aja kan ada depan. Oke, kenapa saya sampaikan ini? Ini Padang Lawas Pak. Tadi saya Padang Lawas itu sudah 17 tahun berdiri, artinya sudah 17 tahun berkeluarga otonom. Akhirnya itu ada otonomi daerah. 17 tahun menjadi daerah otonom, jadi sudah nikah. Tapi APBD-nya 1 triliun, PAD-nya 50 miliar, 5% dari APBD. Berarti ilustrasinya kurang gitu. Kemampuan rumah tangga ini hanya 5% dari kebutuhan yang seharusnya. Ini orang tuanya sabar ini Pak Gubernur Dki, terus Pak Jokowi ya, orang tuanya di pusat Pak Presiden, Pak Gubernur, tiap bulan ditransfer anggaran oleh pemerintah pusat, oleh provinsi, dan nggak apa-apa. Tapi lama-lama kan sabar ada batas.
coba ilustrasi supaya kita bisa paham kira-kira apa sih yang harus kita hadapi dari awal. Ini sebuah kondisi yang mau tidak mau kita sudah hadapi. Dan saya senang sekali kalau PT akhir Nggak bisa lah, kan cerai ini. Caranya kan kesini, nggak bisa lah hitam dia nanti. Hitam berikutnya nanti kita hitamkan. Sekali di rumah tadi dalam sambutan yang betul saya bahwa tujuan untuk wilayah yang pertama Cerai. Arsip. adalah indeks pembangunan manusia. Tadi saya ulang-ulang dan saya tidak lupa sampaikan. Dan saya kira seluruh kepala OPD itu harus hafal betul angka ini. Kita di peringkat 28 dan 33 kabupaten kota 72,16, usia anak hidupnya 21,52, kemudian rata-rata lama sekolah 9,43 tahun, artinya ada sampai kelas 10. Hitam. Dan RPK-nya atau pendapatan dari masyarakat ini sekitar 9 juta per tahun. Tapi Kira-kira 1 menit ini. mungkin langsung ke slide nomor 4. Nah, Sebelum di belakang kelihatan ya? Ini pertanyaan untuk kita semua. Kenapa masih ada 29% warga yang belum punya jamban? Kenapa masih ada 23% ibu-ibu yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan atau memanggil tenaga kerja tenaga kesehatan itu? Masih ada 4.300 murid, saya kasih kata menghilang, itu sudah merantau untuk sekolah, dan menjadi pada lawas. Kemudian mungkin langsung ke ada 8.500 pengangguran per bulan. Dan nomor berapa? 20-an. Terus masih ada 125.000 penerima manfaat. Nah, ini 125.700 penerima manfaat. Ini yang menurut saya harus jadi catatan dari itu. Nah, angka ini adalah angka yang jadi penunjuk buat kita semua untuk memulai sebuah revolusi barangkali. Tidak bisa lagi ada reformasi. Jadi kalau saya jadi orang tua, mungkin buat anak saya yang hanya punya penghasilan 5% dan kebutuhan bulanan ini, saya kasih waktu, Anda 3 tahun, tidak bisa buat anak saya bahagia, karena saya siapkan, saya melihatlah, dia mau punya cucu juga. Nah, tentu kondisi-kondisi ini, saya kira nggak apa-apa kita kembali dalam kondisi. Anggaran pembangunan pada awal untuk siapa? Untuk siapa? Dan sekarang saya ingin coba ditanya. Kemarin Pak Wali Bapak Ibu beberapa hari saya mengadakan ekspos dengan seluruh kepala pendidikan. Ini hasilnya. Saya coba buat summary. Belanja pegawai OPD itu di atas 60%. Saya membuka malah satu kecamatan Purista, kalau coba saya kecamatan Purista. Oh, belanja pegawainya berapa? 93,46%. Hanya 7% saja yang dibuat masyarakat. Gimana ya? Jadi sebuah persoalan yang menurut saya sangat serius untuk kita benahi sama-sama. Ini yang sudah
lanjut berjalan dan kita mencoba punya komitmen untuk sama-sama lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat pada lawas dengan anggaran yang terbatas tadi. Tapi bagaimana tidak? Balik lagi ke pelayanan dan paparan angka 8.500. Jumlah pegawai kita PNS atau ASN, P3K dan PKS itu 8.001. PKS kita ada 3.205. Jadi papa cari ini setiap bulan. Pak Bikin, inilah kasih kita. Nanti harus dibayarkan berapa? 3,6 miliar untuk gaji, gitu ya. TKS itu TKS aja ya? Untuk TKS, untuk gaji kita ya. Berarti jalan gaji itu 30 miliar Pak. 30 miliar satu bulan. Sebetulnya tak ada apa, tidak ada masalah. Segitu tuh kecil kalau dibayar Pemkot jadi Jakarta gitu. Tapi masalahnya Kepentingan. kayak itu cuma 50% itu pun tahun lalu ada sampai 47%. Boleh ya, mau belanja pegawai yang lebih dari itu. Kenapa kami? Tolong cari. Sudah lebih. Ini sebuah kondisi yang menurut saya harus menjadi motivasi buat kita, sebuah kondisi tapi poin yang pas buat kita semua untuk mulai. Ya, oke. Sekarang kembali ke slide nomor 38. Saya ingin mengambil dulu di dalam ini ada pembangunan transformasi. Pembangunan adalah sebuah transformasi sebelumnya. Nah, Anda tetap kerja ini bulan depan. Apa aja kerjanya? Jadi kita harus bertransformasi. Kalau kita masih ada di titik dan tidak ada perubahan dalam waktu siapapun Pak Bupatinya, yang terpilih nanti tanggal 29 November, mungkin siapa orang paling pintar di dunia sekarang? Elon Musk. Orang paling yang Pak Jokowi lah. Setelah beliau punya bupati di sini, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dengan siapapun, siapa yang bisa melakukan jalan dengan kesempatan seperti ini? Kalau kita tidak ada sebuah transformasi, tidak bisa. Bahkan kemarin saya agak kaget dengan dinas PU. Begitu dibedah anggaran dan misalnya 110 miliar ternyata intinya itu bukan sebesar itu. Yang betul-betul untuk visi itu tidak sampai 50% karena banyak lagi dan juga. Nah ini mungkin kenapa IPM itu penting? Karena ada 3 hal itu yang terukur di situ, mulai dari kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dan kenapa kita masih rendah di daerah tetangganya? Kita akan urai satu persatu kondisinya mengapa itu bisa terjadi. Apa dari itu? Saya mau kasih sebuah ilustrasi ini. PAD itu atau sorry APBD itu saya. APBD itu sebetulnya hanya 1% dari PDRB. Nah ini yang banyak dari Pak. Pertumbuhan ekonomi itu diukur dengan melihat angka PDRB tahun lalu dan tahun year bandingkan antara Maret 2024 dan Maret 2022 dibandingkan. Sebetulnya dari PDRB itu komponennya, misalnya PDRB kita APBD kita 1 triliun, PDRB kita 1 triliun, sebetulnya PDRB kita atau kekayaan total dari Kabupaten Padang itu 15 triliun. Artinya masih banyak peluang-peluang selain APBD yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan dari Padang Lawas.
jalan tepat gitu ya, karena kita kondisinya. Nah, jadi dengan angka-angka tersebut saya ingin mengajak semua dari kalau ini harus paham, hafal, dan tahu strategi bagaimana cara mengurai persoalan satu persatu. Misal dinas tenaga kerja, di tangan dinas tenaga kerja ini ada 8.500 pengangguran. 8.500 Pak Ketua ini, Ustaz, kalau dikumpulin di lapangan Merdeka itu kurang kayaknya 8.000. Mungkin kalau sholat itu dari 2.000 itu apa yang penuh ya? Kalau bisa bayangkan misalnya ada 8.000 pengangguran, terus mereka punya permasalahan sosial, itu bisa jadi hitungan konteks sosial yang tidak berdampak pada teman-teman yang terus dikasih. Jadi apa yang dilakukan? Itulah kenapa kemarin saya dengan dinas tenaga kerja ketemu dengan pejabat Kementerian Perdagangan. Saya mengusulkan untuk dibangun dengan dana APBN, karena kita nggak punya dana, tapi kita punya lahan. Dari BLK ini kan nanti diharapkan bisa mengurai atau menyelesaikan satu masalah pengangguran yang ada pada manusia. Kita nggak punya apa, gedungnya dibangun oleh mereka, tapi perawatannya oleh mereka, apa? Yang penting kita dapat manfaat dari keberadaan BLK itu yang penting. Jadi saya kira itu cara penyelesaian persoalan-persoalan. Yang kemungkinan dan transformasi, ini kalau ini pesan. Jadi selama hampir 3 bulan di sini, tentunya ada transformasi. Kalau mengikuti apa yang saya jelaskan, ya. Ini saya nggak mau lagi mendengar, gitu ya, ada jawaban kalau ini di sana itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab OPD lain, itu tanggung jawab pemerintah provinsi, itu tanggung jawab pemerintah pusat. Jangan itu tanggung jawab. Karena begitu masalah itu ada di padang lawas, begitu masalah itu ada di padang lawas, itu menjadi tanggung jawab. Paling tidak tanggung jawab koordinasikan, paling tidak tanggung jawab komunikasikan. Bapak yang paling tahu, Bapak yang paling tahu. Jadi kita akan kesehatan. Jadi tadi ada angka 23% dulu tidak menghasilkan di tenaga kesehatan. Itu harus cepat sekali sana. Gimana caranya? Oh, APBD terbatas. Ya. Ada pusat, ada stakeholder, ada swasta, ada lembaga-lembaga lain yang juga memiliki target dan juga sasaran untuk bisa menyelesaikan isu itu. Nah, itu cara apalagi misalnya tadi ada 29% warga yang tidak punya jamban. Ini kalau jawab siapa? Dinas Perumahan dan Pemukiman. Ya, Pak. Sekarang ada di Dinas Perhubungan ya. Ini harus segera dipikirkan bagaimana caranya. Tadi cari stakeholder provinsi, minta ke pusat, minta ke OPD lain, ke perusahaan PCSA. Kan saya bilang tadi, PAD ini hanya 7% dari PDF, jadi masih banyak peluang-peluang yang ada di luar. Dan sebetulnya bisa kita optimalkan. Nah ini, kita merupakan contoh kepemimpinan dan transformasi dan kepemimpinan yang bisa mentransformasi kondisi-kondisi negatif tadi, angka-angka yang kurang menguntungkan tadi menjadi sebuah prestasi dari Bapak Ibu di OPD masing-masing. Saya ambil contoh, ini kalau saya kira kita saling mengevaluasi. Stunting ada di mana stunting? Habis mana?
Ibu KSKP. Ada berapa anak stunting di Padang? Untuk anak stunting Kabupaten Padang ada sekitar 1.223 Pak. 1.223 Berdasarkan pengumuman di bulan Agustus tahun 2023 Pak. Nah, angkanya tadi harus berapa persen itu? Tapi saya tidak ingin misalnya tim pengendalian stunting jumlahnya lebih banyak dari anak yang stunting. Kalau tarik berapa ini? Ya, coba. Ya, jadi anggaran stuntingnya itu jangan banyak belanja pegawainya atau untuk belanja apa istilahnya bulanan bulanan atau apa yang stunting. Betul-betul alat itu menjadi makanan tambahan. Ya, sudah dari itu. Ya, 1.200 itu. Ini harus selesai kapan? Harus habis kapan? Berapa tahun harus selesai? Stunting. Jadi saya juga pemenang kebutuhan pada kawas. Mungkin di slide nomor berapa? Nah, jadi dari kondisi tadi, paling kita sangat paham apa yang membuat pada malam ini sebenarnya ibarat sebuah rumah tangga yang 17 tahun berkeluarga, tapi baru memiliki penghasilan 5% dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangga itu sebuah kondisi yang menurut saya memerlukan sebuah kerja yang sangat keras. Jangan biarkan beban ini nanti serahkan kepada bupati berikutnya diwarisi pekerjaan-pekerjaan ini, tapi tidak dianalisa harus mulainya dari mana. Mulainya dari mana? Menurut saya sekali lagi harus ada investasi yang sangat besar pada kawas ini yang nanti bisa mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya di pada kawas ini ada misalnya sebuah convention center yang nanti bisa menjadi tempat untuk mengadakan event pertemuan baik secara nasional dan internasional dan juga menggerakkan daya beli masyarakat. Kan tiga, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi seperti itu. Dan kawan-kawan harus paham betul cara keluarga. Salah satunya diantaranya Jawa. Mungkin kalau satu terlalu panjang yang disampaikan, tapi paling tidak dalam waktu tugasan saya masalah pendek ini nggak udah 1 tahun kan sudah 3 bulan. Salah satu yang didorong adalah desa-desa wisata. Desa-desa wisata yang terintegrasi, terkoneksi antara satu dengan yang lain. Kemarin pada rapat dengan desa wisata ada nggak sih kasih bantuan? Mungkin ya. Jadi sekarang sudah berapa desa wisata yang kita dapatkan dihadiri? Yang 10 Pak di desa Pak dari desa wisata Kementerian KPR. Sudah 10 ya. 10. Dan itu sudah terkoneksi. Yang salah satu titik itu ada atraksinya, kemudian ada aksesibilitas yang bagus dan juga ada tinggal alamnya. Ya, amenitas, aksesibilitas. Cuman kita masih terkendala di infrastrukturnya nanti Pak. Nah itu akses menuju ke sana. Kalau kita mau fokus sebetulnya, katakanlah anggaran infrastruktur sudah terbatas, cuma 20 miliar per tahun misalnya. Tapi kadis PU itu harus memastikan anggaran yang berbatas gunakan untuk memperbaiki akses desa wisata. Saya ingat jangan saya kasih ilustrasi begini. Pada saat liburan Lebaran kemarin itu ada 12.000 pemudik yang datang pada kawasan tersebut. 12.000 datang dari masing-masing kawasan. Bayangkan kalau misalnya 12.000 itu selama 10 hari dari sini membelanjakan 5 juta, tapi dalam 60 miliar uang masuk di kawasan.
keluarga saya sendiri, mereka bingung juga kalau selama itu mau mana ya kira-kira. Pokoknya terbatas. Masa mau kasih Raisa terus Pak? Mungkin nggak mungkin. Akhirnya berangkat dari ekspor, berangkat dari kebutuhan. Pending poinnya di sana, belanjanya di sana. Jadi manfaatnya yang mendapatkan itu bermanfaat. Ini Pak. Jadi saya ingin Pak Anies pariwisata tahun depan itu tidak ada wisatawan keluarga yang berlibur di kita itu yang keluar dari kelas banyak desa-desa wisata dan akses yang baik. Terus Bapak ini untuk informasikan tadi kita punya lokasi-lokasi yang menarik, ada di Pamuku, ada di Goreng-Belanga, dibuat oleh komunitas dari Nadi itu kira-kira atraksinya di mana, kulinernya di mana, buat mereka menengok stay-nya, selama tinggal di tempat itu, ketiga hari sudah belajar yang banyak kan, apa semua ekonomi, rasakan. Sekarang ajak hiburan, ajak restoran, itu $400 ini sekali. Dan tidak menyalahkan pihak hotel yang ada di sini. Memang yang tahunya di sini. Kalau tahunya dari data sini, punya reason ya, punya alasan tidak mau datang pada bawah memakai. Paling hanya kayak ini mereka kerja muda, itu pun belum tentu mengingat, langsung pulang. Nah, langsung pulang. Padahal kalau di sini mungkin ada atraksi terus, tambah dulu lah 2 hari, lumayan ya. Gimana kita bisa menjadikan kalau jadi menarik dengan potensi-potensi yang ada, potensi budaya, potensi wisata yang ada, buat orang itu bisa menarik kemudian mendatangkan atau masuk ke orang lawan atau spending point ada lihat ekonomi sehingga nanti manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya ingin bertransformasi pembangunan dulu melalui desa-desa dan desa. Jadi dari desa wisata ini datanya sederhana. Kita nggak perlu anggaran yang besar untuk mengurus sebuah desa wisata. Nggak perlu. Kenapa? Karena semuanya sudah ada. Kita nggak perlu artifisial, nggak perlu tambah macam-macam, nggak usah. Cukup poles-poles sedikit, dorong, jadi gitu. Tapi dari sebuah desa wisata tadi itu bisa muncul transformasi yang besar. Berapa jumlah pengangguran yang bisa dibanggar di situ? Berkurang dalam 1.500 tahun. Kemudian masyarakat akan berjumlah terjadi. Ya ini saya ambil salah satu contoh saya. Nah barangkali sebelum saya ingin balik ke cerita ini. Slide 14 ya. Barangkali mimpi saya pada mimpi kita bersama. Kita punya sebuah rumah sakit internasional di sini. Entah mungkin RSUD kita yang kita tingkatkan, ya kelasnya menjadi sebuah rumah sakit internasional. Wisatawan itu nggak bakal lama-lama begitu nanti pelayanan kesehatan yang kepada lawas membahayakan jiwa mereka kalau terjadi apa-apa. Yang kedua, percaya untuk pembahasannya ini adalah orang yang kurang. Mungkin kalau kita membangun sebuah sekolah internasional, saya nanti mungkin setelah selesai di dapat Bupati Pak, salah satu yang saya akan coba inisiasi adalah membuat kreasi
Foundation ini sebuah yayasan yang nanti nirlaba yang akan bisa mensekolahkan anak-anak penawar ke perguruan tinggi ternama di luar Jakarta, dan nanti dia akan kembali lagi untuk membangun Kabupaten Tanah Lawas ini. Jadi ini saya sudah berbicara pada saat kemarin yang terkait di Jakarta, itu banyak orang-orang Tanah Lawas, kawan-kawan, dan saya kira kalau perlu gambarkan untuk kondisi tanah yang ada, mereka pasti terpanggil dan mau bersama-sama untuk membangun Tanah Lawas untuk pendidikan kita ada di pendidikan. Dan dari sektor yaitu daya beli, mudah-mudahan kalau nanti RDTR kita bisa disahkan dan sudah ketahuan nanti mana yang bisa dibangun untuk sebuah komersial seperti itu, saya silakan konsentrasi DKPM akan mencari investor yang bersedia untuk membangun ribuan convention center. Ini terbangun, maka akan menjadi motif pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pada masa depan. Dan targetnya terakhir, saya kira ini ada beberapa dalam 2045 saya kira atau 2045 pada awal tidak ada lagi di bottom 5. Resminya dibuka dalam Musrembang RPJPD Kabupaten Tanah Lawas, dan hadirin berbahagia, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk RPJPD Kabupaten Tanah Lawas, Bapak Dr. Hedi Rehan, SSDPMDC dari Kabupaten Tanah Lawas, Kajari Kabupaten Tanah Lawas, Kapolres Kabupaten Tanah Lawas, dan dilanjutkan oleh dari Kabupaten Tanah Lawas, dan selanjutnya bersedia BPKAD Provinsi Sumatera Utara untuk penandatanganan privat dalam Musrembang. Kami persilahkan BPKAD Provinsi Sumatera Utara untuk menandatangani berita dalam hasil Musrembang, dan kemudian dilanjutkan Jadi kalau kita lihat akhir daripada penyusunan PSBB ini adalah tahun 2045, di mana pemerintah telah merencanakan tahun 2045 itu menjadi Indonesia Emas. Ya, Indonesia Emas. Artinya kalau Indonesia itu bisa Indonesia Emas, maka Sumatera Utara harus Sumatera Utara emas. Padang Lawas pun harus Padang Lawas emas. Maksudnya apa itu? Indonesia emas, Sumatera Utara emas, Padang Lawas emas. Kalau kita lihat, ya, dari kesehari-hari siapa yang emasnya banyak, kalau yang besar, cincinnya, gelangnya, berarti hidupnya sejahtera. Kalau banyak emasnya, berarti hidupnya sejahtera. Begitu juga nanti tahun 2045 kita diharapkan harus sudah sejahtera. 20 tahun lagi target kita, ya. Kalau kita 20 tahun kalau kita tarik ke belakang, maka 2004 tahun 2004 yang lalu rasanya baru saja, dan kondisi kita kayaknya begini-begini aja. Mampukah kita 20 ke depan menjadi Padang Lawas emas? Ini perlu dipertanyakan kepada kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya sedikit akan menyampaikan terkait
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan kita semua sudah ada mendapatkan bahwa KPK telah menyampaikan kepada kita semua surat edaran nomor 1 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran, baik itu tahun 2025 maupun di perubahan 2024. Ya, apa kata KPK? Mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan penganggaran APBD, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut. Ini menjadi atensi kita bersama. Yang pertama, tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dimohon tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Nah ini dulu nih, KPK pula mohon berantai, dimohon tepat waktu. Ya, kenapa? Karena selama ini banyak juga yang tidak tepat waktu dalam menyusun anggaran. Ya, banyak kali sampai kita. Jadi tolonglah nanti sesuai tahapan RKPD ini, ya kalau bisa awal bulan Juni sudah ditetapkan dengan peraturan bupati RKPD 2025. Setelah itu di awal bulan Juli atau paling lambat di kedua bulan Juli kita sudah sampaikan keuangan PPAS, rancangan keuangan PPAS 2025 kepada DPRD. Perwaktu ini KPK dimohon tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian yang kedua, usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan musrembang dari daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran atau pokir hasil reses disampaikan sebelum rencana kerja pemerintah daerah dan KPD yang penetapannya mengacu kepada RPJMD. Artinya sebelum RKPD disahkan, maka pokir-pokir itu dan juga hasil-hasil usulan masyarakat harus masuk. Wajib sudah masuk. Yang ketiga, setiap proses dari hasil perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan APBD harus terdokumentasi dalam SIPD RI. Jadi tidak bisa lagi. Sekarang kita lihat banyak masalah SIPD RI. Banyak problem-problem yang terjadi di sana sini. Bukan hanya di Palas, di seluruh daerah, semua mengalami. Tapi KPK bilang kalian wajib pakai ini dengan segala kekurangannya. Nah untuk itu, kalau tidak tahu harus pakai. Dan yang keempat, seluruh jajaran pemerintah daerah agar menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai pemaparan, perasaan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan negara. Yang kelima, ini paling penting, Bapak Ibu, mohon atensinya. Yang kelima, ya, KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD tahun anggaran 2025 maupun APBD perubahan 2024, serta akan mengambil langkah-langkah konkret jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, ketika kita menyusun perencanaan ini di tahun 2025 ke depan, kita sudah dipantau. Benarkah kita menyusun perencanaan? Ya, sesuai ketentuan enggak? Atau asal-asalan enggak? Jadi ada tanggung jawab kita sebagai ASN menyusun atau berencana terhadap ya masyarakat, terhadap hukum peraturan perundang-undangan.
Jadi jangan pikir kita ini perencana ini terlepas dari hal itu, tidak. Karena sebagaimana istilah yang kita dengar, ketika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sudah merencanakan kegagalan. Nah, ini menjadi perhatian. Kemudian saya banyak-banyak, saya tengok ini mukanya sudah buka lapar, ya. Karena saya tengok pek-pek sudah semuanya. Ya. Saya ingin menyampaikan prinsip penyusunan APBD. Prinsip ini sangat penting dalam kita ketika kita merencanakan. Karena saya yakin yang itu orangnya dia yang merencanakan itu juga yang menyusun APBD. Ya, kalau di slide-nya prinsip penyusunan APBD. Yang pertama, prinsip yang pertama yang harus kita pahami bersama, bahwa dalam melaksanakan penyusunan APBD mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, yang pertama taat pada peraturan perundang-undangan. Kita wajib taat kepada peraturan perundang-undangan. Artinya ketika kita dalam melaksanakan penyusunan APBD itu dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan perundang-undangan, maka kita pasti tidak akan sanksi. Ya, jadi bukan dengan tidak sengaja boleh. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau peraturan kita sekarang di negara, kalau sengaja tidak sengaja kena. Kenapa? Karena di situ kita ceroboh, lalai. Ya, kenapa bisa sampai kita tidak sengaja melanggar peraturan perundang-undangan? Berarti kita lalai, tidak memperhatikan segala sesuatunya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, efektif, efisien. Apa yang efektif? Tepat sasaran. Tidak boleh kita menanggalkan itu asal jadi. Apa sebenarnya sasaran yang kita ini? Apa yang sebenarnya akan dihasilkan dari program kegiatan itu? Apa sebenarnya yang akan dihasilkan dari kita rencanakan itu? Efektif, tepat sasaran. Kemudian efisien. Nah, apa efisien itu? Efisien itu mengutamakan penghematan. Artinya pagu yang direncanakan itu adalah pagu tertinggi dan tidak harus dihabiskan. Dan kalau bisa ditekan, ditekan. Ya, harus efisien. Kemudian ekonomis. Ekonomis artinya tidak berbiaya tinggi. Artinya tidak bermewah-mewahan. Ya, tidak bermewah-mewahan. Contoh misalnya beli laptop, ya, ada merek Lenovo, ada juga merek Apple. Beli merek Apple aja mahal. Itu tidak ada prinsip ekonomis. Karena prinsip ekonomis ini tidak bermewah-mewah. Dan yang penting dia barang yang kita beli itu fungsional, berfungsi sesuai dengan fungsi. Yang ketiga transparan. Yang keempat transparan. Kalau transparan ini bukan berarti pelanggan. Namanya ada transparan. Baju transparan lah. Berarti kan pakai baju, tapi itu bayar. Kan begitu nih. Ada transparan. Transparan dalam pengertian ini bukan berarti terbuka dengan lebar, tidak. Tapi tak boleh juga tak nampak. Harus dinampakkan. Ya. Ini berkaitan dengan aurat. Ya, kalau aurat wajib ditutup, tak boleh transparan. Tapi kalau perencanaan dan penganggaran daerah harus transparan. Artinya masyarakat harus bisa mengetahui, mendapatkan informasi terkait perencanaan dan penganggaran yang khusus. Apa sih yang kita lakukan pada kawasan ini? Masyarakat harus tahu. Macam mana caranya? Apakah perlu bagi-bagi buku RKPD ini kepada masyarakat atau buku RKPD ini kepada masyarakat? Tak perlu bagi. Tapi transparan dalam arti sini membuka akses. Sekarang ini melalui digitalisasi. Website harus
lihat di website, mereka bisa belajar sendiri. Nah kemudian bertanggung jawab. Semua yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi di pemerintahan ini tak ada yang bisa mengelak dari tanggung jawab. Tidak ada. Kerjamu maka tanggung jawab. Itu dia. Makanya ketika kita bekerja, jangan sekali-sekali kita tidak memikirkan bahwa yang kita kerjakan ini bakal kita pertanggungjawabkan. Berkaitan dengan surat KPK tadi, kalau ada usulan anggaran yang ada di dalam dokumen perencanaan, walaupun dipaksa kita harus memasukkannya, jangan mau. Kalau ada dalam dokumen perencanaan dipaksa masukkannya, siapapun yang memaksanya itu jangan mau. Kenapa? Karena saya katakan tadi, apa yang kita buat pasti kita akan bertanggung jawab dengan yang kita buat. Tapi bisa kita bilang, aku kan disuruh. Aku disuruh. Itu tak cocok jadi ASN kalau jawaban seperti itu. Aku disuruh masukkan, mana tahu aku situ. Nah itu bukan jawaban. Jadi kalau misalnya tak bisa Pak, masukkan kata-kata, tak bisa. Masukkan kata-kata, tak bisa Pak. Nah, gitu. Kenapa? Karena melanggar peraturan. Pasti kalau dalam bilang begini, Pak, kamu pasti takut juga. Berani Bapak melanggar peraturan perundang-undangan. Ini ada surat KPK kalau Pak. Takut juga dia. Ya, saya katakan di sini, jangan mau walaupun saya mau menurunnya. Kalau tidak ada di dokumen perencanaan, jangan coba-coba. Ya, karena kita juga harus menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita. Kalau sudah kena kita tak ada yang mau membantu. Ini nasib pegawai ini, nasib jemput. Ya kan? Makanya kita percaya boleh jemput. Tahu nggak nasib jemput itu bagaimana? Hah? Siapa yang tahu nasib jemput itu mana? Hah? Ada yang tahu tak? Mohon maaf ya, nasi campur itu harus 10 lubang, 9 lubang kemas, sana lubang gede, lubang gede itu udah terkoma. Gimana nasi campur? 10%, 90% peluang mendapatkan emas, 10% yang mendapatkan kotoran itu, kotoran itu udah dapatnya. Masa kita mau jadi itu? Jangan mau. Ya, makanya kita harus mengatakan tidak ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan. Nanti kalau kepala dinas yang bilang masukkan, dia bilang, tak mau aku bilang, siapa yang mengajari kalau tak ada dia kan? Dibilangnya tak usah masukkan kalau tidak ada dalam dokumen perencanaan. Artinya tadi bertanggung jawab. Kemudian berkeadilan. Kita nyusun anggaran ini harus berkeadilan. Adil ini bukan soal besar. Adil ini sesuai porsinya. Itu namanya adil. Kalau opini-nya beban tugasnya besar, maka anggarannya besar. Kalau OPD-nya beban tugasnya kecil, jumlah pegawai yang sedikit, anggarannya kecil. Ya, jangan gara-gara apa yang koordinasi, tak kooperatif dinasnya. Ya, OPD yang kecil, OPD yang besar dikasih kecil anggaran. OPD yang kecil dikasih besar anggaran.
jadi bupati. Dia bilang, saya sudah lihat Pak profil anggaran 2024 ini. Saya sendiri melihatnya. Kenapa? Karena keberpihakannya kepada masyarakat sungguh kurang. Masih pola pikir kita masih kepentingan aparatur. Masih kita yang mau bagaimana ya? Masih kita memikirkan fasilitasi diri kita, bukan memfasilitasi kepentingan masyarakat. Itulah ASN kita sekarang ini. Ya? Yang kita pikirkan diri kita, bukan orang lain. Ya, naik apa kita ke kantor? Kalau ada dapat kereta dinas, kan enak aku ke kantor. Aku pakai keretaku, taruh di rumah keretaku. Kapan-kapan aja bisa aku pakai. Aku tidak naik kereta dinas. Aku ya. Padahal kita masih bisa naik sepeda motor kita. Tapi kita usahakan kita dapat sepeda motor dinas. Supaya apa? Supaya kita terfasilitasi. Padahal kalau kita nggak gitu, ini kan bisa digunakan untuk masyarakat. Pola-pola pikir seperti ini yang harus masih kita perlu perbaiki. Kita berbuat juga kita prioritaskan untuk pariwisata. Jadi nanti masyarakat ini kalau mau wisata jangan jauh-jauh, tapi kita saja spendingnya di pariwisata. Itu mungkin Pak Kaban Kesbang ada lagi yang mau ditanyakan. Dari anak muda ini, Mas, sudah menanya sama dia. Ini karena tadi dibuka langsung surat edaran KPK, ya. Saya takut juga ini. Jadi gini Pak Berani, ya. Sebenarnya kawan-kawan muda yang mau tanya, jadi segan ya. Bila memang dia itu tetap dimasukkan, artinya di negara dalam, tetap ingin dimasukkan, tidak dimasukkan, solusi gimana? Atau memang tidak ada solusi atau gimana? Kita jawab ini. Baik, memang sebenarnya terkait dengan kegiatan yang di luar perencanaan itu kalau dimasukkan, ada memang celah yang dibuat. Artinya berita acara kepala daerah dan ketua DPD, tapi sulit namanya. Berita acara antara kepala daerah dan ketua DPD itu pun kalau kegiatan itu memang sangat besar. Jadi kalau kegiatan biasa yang tidak dianggap mendesak, ya kita usulkan nggak masuk dalam kriteria itu. Nah pertanyaannya mendesak itu apa? Nah mendesak itu apa? Secara umum mendesak itu dikatakan bahwa apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Contoh misalnya, kita tidak akan merencanakan jalan untuk membangun jalan di suatu daerah, tapi jalan longsor. Mau tidak mau itu harus dibangun, karena kalau tidak dibangun jalan itu, maka masyarakat nanti bisa terjatuh di situ, bisa kecelakaan, bisa menyebabkan korban. Nah itu mendesak. Itu masuk dalam kriteria ini. Apabila tidak dilakukan, bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dan kunci di situ. Jadi kalau tidak seperti itu, ya nggak bisa. Artinya jangan kita lakukan kalau di luar konteks perencanaan. Terima kasih. Jadi meskipun boleh ada rapornya lagi. Berarti dari kita ya, dari Pemda ini bisa ini Pak ya, tahu itu ya. Tapi saya rasa banyak yang bisa ya. Kira-kira ada lagi? Kira-kira pertanyaan? Bapak Bu? Ya, kasih. Terima kasih. Mungkin ini ke Pak PPS Pak, Bapak
di tahun 2023 itu kalau saya lihat formulasi display kepada kita, angkanya itu pengangguran terbuka kita turun dari 0,75, terus angkatan kerja kita naik di 7,8. Cuman yang saya lihat ini Pak, ternyata di komposisi terkait nanti baliknya nanti ke yang Bapak bilang dari komposisi, komposisi penduduk. Ternyata ini komposisi penduduk 15 tahun ke atas yang terkait itu turun. Ini gimana ini? Turun. Karena nanti kalau kita katakan nanti di komposisi penduduk nanti terkait dengan IPM ke UKH, angka harapan hidup, kami kemarin fasilitasi di provinsi kita angkat masalah angka harapan hidup itu kita paling rendah, tapi nama provinsi. Dan kenapa rupanya Pak? Itu memang salah juga kata mereka. Kayak mana ini? Kenapa? Karena kalau kita lihat tren di negara-negara yang lain, ketika usia tua yang semakin tinggi, itu jadi masalah juga, gitu kan? Nah, jadi ini kemana? Maksudnya pendapat daripada pendapat. Dalam artian ini yang perlu bagi kami angka-angka ini untuk menemukan kebijakan yang seperti apa depannya. Kan? Nanti kalau kita kaitkan nanti ke rasio ketergantungan, itu juga pasti buka. Kenapa? Karena usia yang makin tinggi, jumlah penduduknya makin usia semakin banyak. Nanti kalau yang dibilang dengan itu ada generasi ini, mungkin kita mengarahkan juga nanti. Kan? Itu mungkin pengalaman saya. Terus seperti apa konsepnya untuk Sekarang ini jadi beban juga apabila nanti ini kerajaan jadi beban. Jadi mungkin ini tidak dijelaskan juga bahwa kita terkait pertumbuhan ekonomi tadi ya. Pertumbuhan ekonomi itu lompatan 0,9 itu kira-kira dari sektor mana nih Pak Budi? Karena kalau kita lihat ini di kepala sini kan ada 3 sektor nih, pertanian, kemudian apa namanya itu kemudian ada lagi apakah memang dari sini atau potensi sektor lain Pak Budi? Terima kasih pertanyaan dari Bapak dari sudah diatakan. Barangkali saya jawab yang terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi. Jadi memang betul di tahun ini berdasarkan itu pertumbuhan ekonomi Bangladesh itu tertinggi kedua di Sumatera Utara di 5,14%. Tentu ini membandingkan dengan pertumbuhan di tahun yang lalu. Nah, ketika kita akan membuat sebuah program bagaimana untuk meningkatkan bagaimana upaya kita untuk bisa menggapai target tadi ya Pak ya di 2045 tadi 2025 tahun lagi ya kita itu ditargetkan di 6% ke atas lah seperti itu. Tentu kalau kami menilai kita harus realistis Pak, satu sisi harus realistis. Artinya kita dalam jangka pendek dalam setahun ya, kalau kita jangka panjang saya kira usaha-usaha kita untuk membuka peluang di sektor lain itu seperti tadi di sektor pariwisata, saya kira ini butuh waktu yang cukup panjang ini untuk bisa berkontribusi terhadap perekonomian kita. Seperti tadi masih ada 10 desa, infrastruktur yang harus dibangun cukup banyak dan butuh waktu lah untuk bisa menghitung dampaknya nanti terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi saya kira kita nggak bisa lepas Pak dari 3 sektor utama tadi. Pertanian, industri pengolahan, satu lagi saya lupa proporsi yang terbesar ketiga itu ada di sektor konstruksi. Nah itu. Jadi kalau kita memang dan kami juga jika kondisinya dibilang kami juga coba menganalisis di kantor seperti itu di sektor pertanian sawit ini ya komoditas perkebunan sawit dengan kejadian-kejadian yang terjadi di 2023 kemarin di situ ada perbaikan kualitas produktivitas dari tanaman sawit yang didorong juga oleh kalau saya tidak salah ada kejadian penurunan harga pupuk
pertumbuhannya itu di 5,14. Tetapi jika kondisinya ideal Pak ya, kami menduga bahwa ini masih berpeluang lebih tinggi lagi Pak tahun 2024 ini. Jadi saya kira itu untuk menggapai target yang ditetapkan kita nggak bisa lepas dari itu Pak. Kita nggak bisa mengandalkan sektor lain pariwisata atau saya cukup kecil Pak. Saya cukup kecil. Jadi kalau mau ya memang sektor ini bagaimana kita mengedukasi perkebunan rakyat itu supaya kualitas tanahnya lebih ditingkatkan dengan pemupukan, dengan mengedukasi bagaimana cara bercocok tanam yang lebih baik. Nah itu saya kira usaha yang bisa kita keluarkan untuk menggapai dari target pertumbuhan ekonomi. Mau tidak mau harus dari sektor unggulan kita, ya sambil menunggu nanti bisa memajang jika memang ada potensi-potensi lain yang bisa kita dongkrak seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan umur harapan hidup ya Pak ya. Harapan hidup ya. Jadi di komponen UPM ada 3 dan Pak PJ benar-benar mengupas tuntas terkait 3 indikator ini. Karena memang ini salah satu indikator yang strategis bagaimana bisa menggambarkan keberhasilan pembangunan di suatu daerah dari aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli. Ya. Nah dari aspek kesehatan dan harapan hidup ini tentu erat kaitannya dengan faktor kesehatan. Karena saya bilang tadi bagaimana kita bisa mendekatkan layanan-layanan kesehatan itu kepada masyarakat yang tentunya nanti ini akan berimplikasi ke peningkatan umur harapan hidup kita, sehingga ini secara jangka panjang nanti akan mendongkrak juga di angka UPM di Kabupaten Banyumas. Nah saya yang kurang menangkap tadi Pak kaitan antara yang Bapak sampaikan bahwa usia 15 tahun ke atas tadi turun gitu Pak ya, secara proyeksi seperti itu Pak ya. Bapak lihat dari piramida yang kedua ya? Bapak melihatnya dari mana ya? Piramida yang kedua atau dari mana? Nah ini Pak, saya melihatnya Pak, cuman di apa Pak? Dalam angka Pak. Jadi kan ada penduduk bekerja Pak. Ya. Jadi penduduk ini untuk keterkaitan juga tenaga kerjanya Pak. Penduduk di bawah 15 tahun itu saya lihat itu trennya itu turun Pak. Ya turun ya Pak. Jadi saya baca apakah betul kelompok ini makin turun, kita naikkan nanti yang usia lanjut, gimana ini gitu kan? Yang Bapak bilang tadi mungkin nanti simpang Pak gitu kan? Betul. Jadi ini memang imbas dari perbaikan kesehatan tadi. Jadi saya katakan kalau dari piramida ini kelihatan ya Pak. Pada awalnya struktur piramida itu kan mengerucut Pak. Artinya didominasi penduduk kelompok usia rendah. Semakin ke atas semakin kecil, ya. Nah ini kan diproyeksi Pak, proyeksi 2045 jika kami coba buatkan piramidanya berdasarkan kelompok umur, ya kita memang karena angka pertumbuhan penduduk ini juga semakin kecil. Dengan meningkatnya layanan kualitas kesehatan, penduduk usia lanjut juga meningkat. Seperti itu Pak. Nah itu tentu ini harus menjadi kewaspadaan buat kita, ya. Artinya inilah yang dilakukan di negara-negara maju yang disebutkan tadi Pak, Jepang itu sampai disubsidi Pak supaya mau punya anak. Kecenderungan sekarang masyarakat tidak mau punya anak, sehingga dikhawatirkan apa? Pada satu titik nanti mereka akan kekurangan tenaga kerja Pak, harus impor dari luar seperti itu. Nah, walaupun di kita sepertinya ini masih cukup lama ya, karena melihat angka yang kita punya, tingkat kelahiran kita itu masih cukup tinggi, tetapi tren menurunnya itu sudah kelihatan Pak. Di berita Kompas beberapa hari yang lalu, sebuah fenomena yang menyatakan bahwa menurun Indonesia juga sudah tidak ingin menikah. Angka pernikahan semakin turun. Nah, ini tentu harus menjadi sebuah warning bagi kita terkait dengan indikator
kira itu Pak. Nanti kalau belum diskusi lebih jelas, kami siap untuk beberapa kali. Terima kasih. Mungkin itu aja ya. Ini terima kasih Bang Dani telah memaparkan tentang mungkin itu aja dari kami. Halo, jangan lah, tu orang nak pergi luar mesti mod. Ye le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.